Baik, perkenalkan nama saya Bagus Permadi dengan NIM 017 dari angkatan BKA 1 2018. Di sini saya akan menjelaskan RPL konseling individu dengan bidang karir dengan topik pembahasan menentukan arah karir. Lalu setelah saya menjelaskan RPL-nya, akan saya lanjutkan dengan saya menunjukkan video konseling individunya ya. Oke, selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai RPL yang sudah saya buat ya. RPL yang sudah saya buat ini berjenis konseling individu dengan praktiknya secara luring ya atau luar jaringan. Komponen atau bidang yang saya pilih yaitu komponennya itu layanan perencanaan individu. Lalu bidangnya ini bidang karir ya. Topik yang saya pilih adalah menentukan arah karir, jenis kelompok tertutup, kelas 1 semester 12 atau ganjil, durasi waktu 1 kali 45 menit, anggota 1 siswa atau peserta didik ya. Namun dalam konseling ini saya tidak bisa memaksakan konseli untuk mampu 45 menit ya. Saya memberikan kebebasan untuk konseli melaksanakan konseling dengan semampunya. Jadi saya tidak merasa saya tidak memberikan tekanan kepada konseli untuk harus seperti ini ya. Oke, langsung lanjut saja. Masuk ke uraian tujuan layanan. Memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya peserta didik dapat memperkirakan bakat minat yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Lalu tujuan khususnya peserta didik dapat mempolakan bakat minat yang tepat dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Jadi peserta didik ini paham ya dengan bakat yang dia miliki, lalu masuk kepada apa yang inginkan melalui ekstrakurikuler itu ya yang disediakan di sekolah. Lalu metode, alat dan media. Untuk metodenya sudah sangat jelas ya, yang sudah saya buat, yaitu bersifat luring. Alat atau medianya ini ruang konseling ya, tapi ruang konselingnya ini outdoor. Agar konseling ini mampu mengutarakan apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan. Jadi nggak tertahan bahwa ruang konseling itu harus yang tenang, yang begini. Jadi saya yang membuat konselingnya itu nggak berjalan dengan sesuai gitu ya. Lalu untuk langkah-langkah kegiatan layanan ya sudah sangat jelas ya di sini ya teman-teman. Ada tahap awal konseling, lalu ada tahap pertengahan, tahap kerja, lalu ada tahap akhir, itu tahap tindakan. Untuk durasinya ini, yang durasi sesi konselingnya ini, sekali lagi saya ulangi ya, saya tidak bisa menuntut konseli untuk mampu 45 menit. Saya memberikan kebebasan untuk konseli menentukan apa yang ia ingin utarakan dan ingin ia konselingkan, begitu ya. Lalu ada evaluasi proses, lalu ada evaluasi hasil. Evaluasi proses sendiri yaitu mengamati proses konseling selama peserta didik mengikuti sesi konselingnya. Yang kedua, evaluasi hasil untuk mengetahui dampak positif atau perubahan sikap peserta didik saat mengikuti proses konseling. Jadi di sini dapat diartikan yaitu untuk mengetahui ya sebelum dan sesudah peserta didik mengikuti konseling apakah ada perubahan atau tidak. Jika ada perubahan maka itu akan sangat baik ya, maksudnya perubahannya itu bersifat positif ya, itu akan sangat baik untuk konseli. Kalau belum ada, kita harus evaluasi dan kita laksanakan konseling lagi. Oke, begitu saja RPL yang sudah saya buat. Lalu setelah ini saya akan menampilkan proses sesi konseling individunya ya. Terima kasih. Selamat datang mbaknya, selamat datang di ruang konseling saya ya. Ya, sekiranya ini masih outdoor gitu ya. Kalau misalnya ada kesempatan lagi, saya ajak ke ruang konseling yang lebih yang lebih tenang atau friendly gitu. Iya, nggak apa-apa Pak. Ya gimana? Oh ya, saya bakalan enak kok Pak. Ya, Udah
hawanya juga sejuk, Oke, nyaman. baik. Oke, kalau begitu boleh diperkenalkan. Oh ya, nama saya Rosi, Rosi NK, biasanya dipanggil Rosi. Saya Oke. dari kelas 10 mau masuk kayak kelas 11 gitu loh Pak. Oh iya, berarti pemilihan IPA IPS ya kalau boleh. Iya, karir buat kelas 11 untuk IPA dan IPS Iya. Pak. Baik. Oke, jadi ini apa ya? Maksudnya ini kan counseling gitu kan ya. Iya, Sebelumnya ini Mbaknya sudah pernah ini enggak sih pernah dengar? Pokoknya dengar sedikit aja konseling itu apa dan bagaimana gitu. Pernah sih Pak, sedikit dulu. Cuma nggak tahu kayak gimana nya. Soalnya Oke. di pikiran saya tuh kalau udah konseling tuh hanya anak-anak yang bermasalah. Oh iya, Tapi saya di sini kayak memberanikan diri itu buat kayak bisa berkonsultasi gitu loh sama Bapak. Kayak saya tuh masih bingung antara saya tuh pantasnya antara IPA sama IPS gitu loh Pak. Makanya ada yang menyarankan kayak guru mapel itu pernah menyarankan kalau kamu bisa kayak berkonsultasi sama guru BK aja buat ngambil jurusan antara IPA sama IPS kamu kayak gitu. Namanya saya juga takut Pak, takutnya kan kayak dicap kayak dia tuh masih ada masalah masuk ruang BK kayak gitu kan. Itu sering terjadi. Nah, makanya saya tuh takut Pak, tapi saya coba memberanikan diri. Gimana sih rasanya konseling itu gitu Pak. Saya di sini yaitu permasalahan saya tentang karir untuk pemilihan antara IPA sama IPS gitu. Ya, baik, oke ya. Ini setelah Mbaknya saja jelasin ke saya. Nah, ini saya klarifikasi dulu. Sejatinya tuh yang bagaimana? Oke, dalam sesi konseling sendiri itu ya saya membantu Mbaknya. Intinya saya memfasilitasi Mbaknya gitu lah. Buat menyelesaikan masalah yang Mbaknya alami. Nah, tapi di sini tuh dengan dengan saya tekankan itu bahwa yang menyelesaikan dan menemukan jawabannya itu Mbaknya. Oh, berarti konseling itu bukan Bapaknya yang menyelesaikan masalah ya? Berarti saya sendiri yang harus tahu gitu ya Pak ya? Oh, gitu. Oke. Lalu dalam sesi konseling ini tuh ada keterbatasan waktu begitu. Pak. Nah, keterbatasan waktunya itu sendiri bisa sampai 30 sampai 45 menit. Hanya saja bisa aja dilanjut ke ke tahap atau sesi selanjutnya gitu. Pokoknya intinya saya bantu semaksimal mungkin lah. Sampai Mbaknya itu menyelesaikan masalahnya. Pak. Lalu yang ketiga itu perihal anak-anak yang bermasalah gitu. Tadinya tuh nggak hanya anak bermasalah yang masuk ke konseling, anak yang berprestasi juga bisa masuk konseling. Nah, tapi khususnya untuk anak yang berprestasi ini itu lebih kepada arahan gitu loh. Artinya kayak mengikuti olimpiade, bimbingan kayak gitu-gitu ya Pak. Nah, tapi itu nanti diarahkan, nanti saya arahkannya itu ke arah peminatan peminat bakat karirnya. Itu jadi pas pas kelas 10 gitu suka IPA atau IPS. Peminatan gitu. Kan kalau misal suka olimpiade gitu maksudnya kelas yang suka ngadain olimpiade gitu kan setahu saya kan IPA gitu. Itu bisa langsung saya arahkan arahkan ke IPA begitu. Oke Pak. Nah, lalu yang keempat ini yang terakhir itu perihal bagaimana ya ketidakyakinan Mbaknya terhadap konseling ini itu tadi. Konseling ini tuh di sini saya saat melakukan konseling itu saya menggunakan ya istilahnya itu ke profesionalisme saya kan. Di sini saya tuh punya 3 hal yang selalu saya tekankan buat konseling. Yang pertama, atas kerahasiaan. Nah, atas kerahasiaan ini ya simpelnya kayak ini aja lah. Landasan. Nah, saya menggunakan kerahasiaan. Nah, di sesi kerahasiaan ini tuh intinya tuh yang cuma tahu permasalahannya itu Mbaknya dan saya aja. Dan saya intinya saya dengan profesi saya sebagai guru BK nggak akan berani maksudnya men-sharingkan masalah yang diterima oleh peserta didik gitu. Kan juga nggak pantas juga di profesi saya kan juga sudah mengatakan bahwa adanya asas kerahasiaan tadi. Itu yang kedua, keterbukaan. Nah, keterbukaan itu Mbaknya itu udah wis cerita aja, nggak apa-apa, apapun masalahnya gitu. Nggak usah dibatasi karena saya guru Mbaknya jadi canggung, karena saya lebih tua Mbaknya jadi gimana gitu. Intinya wis
istilahnya lost doll gitu aja. Oh ya. Oke. Nah, lalu yang ketiga itu asas kesukarelaan. Mbaknya tadi kan udah bilang ya bahwa konseling begini itu karena apa sih? Karena mbaknya butuh gitu. Iya. Intinya sih mbaknya kesukarelaan itu datang ke saya ikut sesi konseling itu nggak karena siapa-siapa. Nggak karena kepaksaan gitu Nah, ya Pak ya. Ya itu lebih terpentingnya itu tidak terpaksaan. Oke, Gitu. ya Oke. Pak Bang. Berarti kayak masalah kayak gini tuh guru-guru yang lain itu nggak tahu ya Pak ya? Nah, saya usahakan dan saya jamin nggak akan saya nggak akan saya Bocorkan Sudah, gitu ya? saya bocorkan lah. Oke. Itu udah melanggar melanggar etika saya dalam konseling gitu. Oke Pak. Kalau terkait sering saya jumpai juga ada guru-guru gitu ya agak lucu juga. Iya, Maksudnya kalau punya permasalahan pribadi dengan dengan siswanya gitu ya? dengan siswanya itu alangkah baiknya gitu harusnya tuh di konseling. Bukan diceramai, maksudnya diceramai oke lah. Mengarahkan gitu ya, Pak. Oke lah kalau bisa dikatakan kalau diceramainya itu di di tempat khusus gitu loh. Maksudnya cukup orang berdua aja. Ya, gitu cukup guru dan muridnya aja yang tahu. Tapi yang setahu saya itu udah liar. Iya sih Pak, kebanyakan teman-teman saya kalau udah dimarahin sama guru mapel guru wali kelas kayak kamu ini gini-gini itu di depan banyak. Ya, itu loh. Banyak teman-teman. Itu kan kasihan gitu loh Pak. Kan juga kayak gimana ya, takut terus gak enak dilihat sama teman-teman ya malu tak Pak ya. Kalau istilahnya sih kayak gitu udah barbar terus habis itu bikin buat peserta itu mental breakdown lah. Iya Pak, seperti itu. Sekali Ya maksudnya ini kan permasalahan pribadi, kenapa kok orang lain tahu? Iya bener sih Pak, kadang-kadang ya gitu ya masih kebanyakan di kelas saya juga kayak gitu Pak. Makanya wah susah kalau udah menemukan kayak guru udah kayak gitu Pak. Jadi saya memberanikan diri untuk ya ikut konseling sama Pak Bagus ini. Ya baik. Nah malah kembali ke konselingnya dia. Ya benar Pak. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini tuh mbaknya bisa bercerita apapun tanpa rasa takut. Lalu di sini saya juga akan menjaga kerahasiaan. Lalu mbaknya di sini tanpa keterpaksaan. Kalau begitu bisa langsung ya? Oh iya. Diceritakan jadi gini Pak. Ini langsung cerita ya permasalahan. Ya baik. Jadi saya tuh sebenarnya bingung Pak antara mau masuk IPA apa IPS. Tapi guru mapel itu mencondongkan saya buat udah kamu masuk IPA aja, kayak kamu tuh lebih pantas di IPA. Tapi di diri saya tuh kayak saya lebih enak di IPS. Soalnya kan saya nggak suka hitung-hitungan gitu kan. Tapi guru mapel itu kayak udah kamu tuh pantas di IPA, kamu tuh cocok di IPA, kamu tuh melampaui gitu loh. Tapi saya ngerasa saya tuh nggak pantas, kayak saya tuh kurang cocok gitu loh Pak di IPA. Jadi susah gitu mau milih ngomong menurut guru kayak gimana. Kalau saya ikut pendapat diri saya juga takut salah gitu kan Pak. Makanya saya bingung Pak harus kayak gimana gitu. Nah, ini sebelumnya ini kalau saya boleh tanya ya ini ya. Iya Pak. Sebelumnya ini pernah nggak sih mbaknya ini Mbak Rosi ini menceritakan ke orang tua seharusnya harus bagaimana? Apakah saya harus menuruti saya sendiri begitu atau menuruti orang tua atau menuruti guru gitu? Untuk komunikasi sama orang tua sih orang tua itu membebaskan Pak. Antara saya mau masuk IPA apa mau IPS terserah, itu yang penting senyamannya kamu. Tapi kan orang tua sudah membebaskan itu gitu Pak. Tapi saya masih bingung antara pendapat saya sendiri apa guru mapel saya gitu loh Pak. Kalau orang tua sih pokoknya kamu nyaman, pokoknya kamu itu terserah kamu mau pilih jurusan apa terserah, yang penting kamu nyaman, yang penting kamu belajar dengan sungguh-sungguh gitu aja sih Pak. Oke. Makanya saya masih bingung antara omongannya sama guru mapel apa saya ngikuti kemauan saya sendiri gitu loh. Jadi selama ini tuh mbaknya itu maksudnya maksudnya pas kelas 10 ini ya, kondisi kelas 10 ini mbaknya itu saat ini tuh maksudnya mengalami mencari jadi dirinya kan melalui kan ini ya kan melalui pelajaran ikut pelajaran maksudnya suka pelajaran IPS gitu. Nah sebenarnya itu kalau dari mbaknya sendiri ya itu ada nggak sih ketertarikan sedikit dari kalau maksudnya ikut IPA gitu?
IPA sih ada Pak. Kalau aku tuh suka bagian kayak biologis gitu iya, loh, iya, Pak. iya. Gitu. Daripada ngitung kayak biologi kan masih ada teorinya gitu kan. Kayak memahami organ manusia. Iya, baik. Terus tubuh manusia kayak gitu kan lebih kayak asik gitu Pak buat itu. Saya juga pengen ke IPA kadang-kadang ya ambil biologi itu, tapi di sisi lain kan IPA kan banyak, ada fisika, ada kimia, ada matematika gitu kan. Matematika juga ada di IPS, tapi kan secara universalnya kan ada fisika sama kimia. Nah itu tuh kayak saya nggak suka Pak, kayak kan hitung-hitungan, rumus lah kayak gitu. Kalau di IPS itu kan banyak kayak teorinya, sejarah, geografi, terus ekonomi, sosiologi kan lebih asik gitu loh Pak. Tapi emang saya harus jujur di sini Pak ya. Nilai saya juga lebih baik di IPA sebenarnya. Tapi saya lebih nyaman di IPS gitu loh Pak. Nah, makanya guru mapel saya tuh menyarankan udah kamu tuh melampaui di IPA, nilai-nilaimu juga mencukupi gitu loh masuk IPA daripada kamu masuk IPS kayak gitu Pak. Apa sih salahnya masuk IPS Pak? Kan nggak ada salahnya juga kan, itu kan kemauan saya sendiri kan. Ya baik. Makanya saya masih bingung sih Pak. Jadi sama ini tuh banyak suka IPS, namun yang terjadi itu malah keterbalikannya, nilainya malah lebih baik ke IPA. Iya gitu Pak. Nah kalau ini saya tanya ya, jujur ya ini Mbaknya menjawab. Sejatinya itu Mbaknya itu maunya tuh yang bagaimana? Sejujurnya loh ya, yang bagaimana? Gitu. Sejujurnya saya pengen banget masuk IPS Pak, soalnya mungkin saya mulai sejak dini udah mikir kayak besok itu kuliah jurusan apa, harus ngambil apa, gitu kan Pak ya. Mulai dari dini tuh makanya kasarannya kayak pondasinya kan harus mulai dari yang kelas 10 antara masuk IPA sama IPS itu melanjutkan sampai nanti perjurusan di kuliah saya gitu kan. Bisa. Nah, makanya kalau saya tuh lebih suka sama kayak sosiologi, kayak hubungan antar manusia kayak gitu-gitu lah Pak. Makanya saya pengen banget masuk IPS, soalnya saya besok tuh pengen masuk psikologi Pak. Gitu kan otomatis kan harus ya IPA juga bisa masuk psikologi, tapi kan kayak lintas jurusan banget gitu loh Pak. Basicnya udah dapat. Makanya kan di IPS kan ada sosiologi, ada gimana ya hubungan manusia tuh kayak apa, kayak gitu kan Pak. Jadi kan saya tuh bingung gitu loh Pak, tapi saya udah mikir ke depannya saya tuh bakal masuk psikologi dan saya harus masuk IPS gitu loh. Tapi ya itu tadi wali kelas saya atau guru mapel saya tuh mensupport saya buat kamu masuk IPA aja gitu, soalnya nilaimu mumpuni kayak cukupi semuanya. Iya baik, paham. Makanya saya bingung. Jadi karena ini ya menurut saya kalau dari Mbaknya sendiri udah memantapkan diri untuk ikut IPS. Karena Mbaknya bilang tadi kayak apa sih keyakinan Mbaknya ini ikut IPS. Lalu Mbaknya sudah dapat landasannya gitu. Mbaknya juga udah mikir progresnya ke depan untuk masuk kuliah itu yang bagaimana apalagi kalau IPS-nya ini maksudnya udah dapat fondasinya lah, udah dapat basicnya, itu akan mempermudah Mbaknya gitu. Iya Pak. Yang perlu saya tekankan lagi di sini tuh intinya Mbaknya ini jangan intinya sih seperti yang Mbaknya bilang tadi, nggak ingin salah jurusan. Iya. Karena ini kan berakibat fatal loh kan. Iya Pak, makanya. Kalau sudah sekali fatal gitu, maksudnya pas waktu ini pengalaman saya ya. Iya. Banyak dari rekan-rekan saya gitu yang salah jurusan itu malah ada yang tetap mengikuti, namun cuma setengah hati. Lalu yang kedua cuma ikut-ikut aja, habis itu putus tengah jalan. Kan sayang banget gitu loh, biayanya dibuat masuk ke universitas itu kan udah lumayan. Iya sih Pak, benar banget. Lalu yang ketiga tuh kerugian lah. Kerugian waktu, uang, tenaga juga. Iya sih Pak, makanya mikir dari sekarang harus gimana kedepannya biar saya tuh nggak salah jurusan, tapi juga nggak mau mengecewakan dari guru mapel, guru wali kelas saya. Buat saya tuh disupport banget masuk IPA gitu, saya juga nggak mau mengecewakan sih Pak sebenarnya. Kayak gimana caranya bisa menolak secara halus. Saya tuh lebih pengen ke IPS Bu, soalnya saya kayak gitu-gitu itu yang susah Pak, soalnya Bapak tahu sendiri lah guru mapel tuh biasanya kamu tuh pas kayak gini kok dibilangin ngeyel kayak gitu-gitu, biasanya banyak yang gitu tuh Pak. Saya tuh nggak mau Pak sebenarnya tuh. Oke. Jadi yang perlu saya tekankan lagi ini Mbaknya ya, coba inilah
coba dikomunikasikan lagi. Ya sebenarnya saya bilang dikomunikasikan lagi ke guru mapelnya bahwa saya minatnya IPS Pak, nggak peduli bahwa IPA apa nilai IPA saya baik, karena di sini yang menentukan apa arah karirnya itu banyak sendiri kan, bukan guru mapelnya kan. Nah kalau di sini Mas Apoma mbaknya ikut IPA tapi mbaknya inginnya IPS, kalau misalnya ada penyesalan suatu saat nanti kan yang rugi kan mbaknya sendiri. Iya sih Pak. Nah, maka dari itu yang sesungguhnya harus mbaknya lakukan itu ya menanamkan kepercayaan ke mbaknya sendiri bahwa saya itu saya suka IPS, nggak peduli nilai IPA saya bagus, tapi karena saya sudah memantapkan diri gitu, maksudnya saya sudah sedikit menggali pelajaran IPS itu bagaimana begitu, jadi mbaknya cara langsung kan punya basicnya gitu loh. Iya Pak, benar. Punya landasannya. Terus mbaknya juga punya punya keyakinan ingin ikut IPS, namun tidak berani mengutarakan gurunya bahwa gurunya kan ikut IPA. Iya Pak. Oke, tadi yang perlu saya tekankan ke mbaknya ini tadi, yang memilih jurusan itu mbaknya, bukan gurunya. Yang memilih jalan hidup ini mbaknya sendiri. Kalau misal gurunya yang meminta A, B, C, nanti kalau misal ada masalah ada penyesalan, mereka pasti saya yakin nggak akan tanggung jawab. Gitu. Kerugiannya itu ke mbaknya sendiri. Jadi gimana? Ya saya ini setelah ikut konseling kayak gini kan lebih tahu saya harus nyari cara yang halus, cara yang baik untuk berkomunikasi sama guru mapel sama guru wali saya gitu Pak. Sama orang tua kalau bisa. Oh iya, orang tua pasti juga harus support juga kan. Saya bakal bilang sama orang tua saya saya masuk IPS aja soalnya saya pengen masuk kuliah saya kedepannya nanti insya Allah ke psikologi kayak gitu kan Pak. Ya sih kayak kedepannya saya akan berkomunikasi sama guru mapel sama guru wali kelas saya sih. Ya baik. Jadi bisa saya simpulkan intinya di sini mbaknya udah dapat pandangan ya kan? Iya sudah. Udah dapat pandangan, lalu itu punya ini. Kalau saya lebih bisa tekankan lagi harus punya dedikasi. Dedikasi itu maksudnya kepercayaan diri lah. Punya ketekunan bahwa IPS yang saya pilih itu lebih baik daripada IPA yang karena nilai lebih baik tapi karena keterpaksaan. Iya benar sih. Lalu mbaknya ini tadi udah maksudnya punya pandangan baru, punya motivasi lah bahwa sejatinya yang memilih itu saya sendiri, bukan orang lain. Saya memilih karena saya mau, bukan karena saya dipilih karena keterpaksaan. Iya Pak. Baik. Terima kasih ya Pak. Sebelumnya ini untuk sesi konselingnya ini yang sudah saya katakan tadi ya. Bisa mbaknya ini bisa menghubungi saya. Iya gitu. Pak. Tapi intinya sih kalau misal mbaknya kosong, saya kosong langsung bisa. Iya. Tapi untuk tahu tapi nanti untuk ini yang perlu saya garisbawahi itu masalah waktu gitu. Oh iya. Masalah waktu bisa berubah-ubah. Nah jadi tapi di sini tuh saya semaksimal mungkin lah membantu mbaknya menyelesaikan permasalahan masalahnya mbaknya lah gitu. Agar menemukan jawaban yang benar-benar tepat. Iya. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya. Hasilnya nanti tahap kedua mungkin saya bisa menghubungi Bapak lebih. Ya. Terima kasih Mbak ya juga ikut sesi konseling saya karena sesi konseling saya masih seperti ini ya Pak. Banyak kekurangannya, mohon dimaklumi gitu aja. Terima kasih. Oke, Nggak apa-apa Pak. terima kasih. Terima kasih.